Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang memiliki badan atletis dan memiliki burung berukuran jumbo. Setelah melakukan rutinitas paginya, pria itu pun pergi mengendarai mobil Ferrari dan berkata bahwa dia bukanlah anak orang kaya ataupun seorang miliarder, namun dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan karena dia adalah seorang gigolo. Dan mari saya perkenalkan dengan pemeran utama di film ini yang bernama Fung. Agar lebih enak didengar, kita sebut saja namanya Fang. Fang terlahir dari keluarga miskin dan memiliki seorang ibu yang bekerja sebagai pedagang bebek panggang. Fang meminta uang kepada ibunya untuk membayar uang sekolahnya, namun sayangnya ibunya tidak memiliki uang sama sekali karena ibu Fang baru saja ditinggal pergi oleh suaminya entah kemana. Ibu Fang pun menyuruh Fang agar ke tempat sepupunya untuk meminjam uang. Kemudian Fang pergi ke tempat sepupunya yang bernama Hang. Fang Hang, aneh-aneh banget namanya di film ini. Hang memiliki sebuah diskotik atau sebuah klub malam yang kebanyakan pengunjung di sana adalah perempuan yang ingin menyewa gigolo untuk memuaskan nafsu birahi mereka. Setelah Fang menjelaskan bahwa dia perlu pinjaman uang, Hang pun memberikan pinjaman uang kepada Fang untuk biaya sekolahnya. Lalu Hang menyarankan Fang agar berhenti sekolah dan mulai mencari pekerjaan agar tidak terus membebani ibunya. Namun Fang menolaknya dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan sekolahnya terlebih dulu. Beberapa saat kemudian, Hang didatangi oleh temannya yang bernama Michelle. Michelle mencoba menggoda Fang agar mau bersembelehoi dengannya. Namun karena Fang datang ke sana hanya berniat untuk meminjam uang saja, dia pun hanya diam saja saat digoda oleh Michelle. Padahal mah Johnny-nya itu pasti udah memberontak di dalam. Kemudian datang dua orang lagi yang bernama Yoyo dan Chris. Chris ini adalah seorang gigolo profesional yang disewa oleh Yoyo untuk melakukan persembelehoian dengannya. Lalu saat Fang terus digoda dan diraba-raba oleh Michelle, Fang pun langsung pergi dari tempat itu karena merasa risih. Keesokan harinya, terlihat Fang sedang bermain basket dengan teman-teman sekolahnya. Dan ternyata Fang sudah memiliki pacar yang bernama Jolie. Tak lama kemudian datang seseorang bernama Peter bersama teman-temannya. Peter ini merupakan anak orang kaya yang suka berbuat semaunya. Peter mengundang Jolie untuk datang ke pesta yang diadakannya nanti malam. Namun Jolie langsung menolak undangan dari Peter karena dia akan pergi ke rumah Fang. Karena tawarannya ditolak, Peter pun menjadi sangat kesal dan berencana akan balas dendam kepada Fang. Kemudian saat Fang dan teman-temannya sudah selesai bermain basket, salah satu teman Fang menemukan sebungkus narkoba di loker milik Fang. Teman Fang pun langsung menyembunyikan narkoba itu ke celana Fang karena ada guru yang datang ke tempat mereka untuk melakukan razia loker. Guru itu mendapat laporan bahwa ada seorang siswa yang membawa narkoba ke sekolah. Saat guru itu mengecek loker, ternyata tidak ditemukan apa-apa di loker milik Fang. Peter pun terlihat bingung karena tidak ada narkoba di loker milik Fang. Fang dan temannya menebak bahwa semua itu pasti perbuatannya si Peter. Saat sudah pulang sekolah, Jolie ke rumah Fang untuk memijat punggung Fang yang pegal. Kemudian Fang mengajak Jolie untuk menonton film persembelehoian saat itu juga. Karena sudah terbawa suasana, mereka berdua pun berniat untuk mencoba melakukan adegan persembelehoian seperti di film yang mereka tonton. Saat Fang akan memasukkan burungnya yang seukuran torpedo, tiba-tiba ibu Fang datang dan membuat mereka berdua kaget. Anehnya, ibu Fang tidak memarahi apa yang telah dilakukan oleh Fang, namun malah menyarankan Fang agar memakai pengaman saat melakukan persembelehoian agar pacarnya tidak hamil. Nah, ini baru ibu pengertian namanya. Di malam hari, Fang menemui ayahnya dan bercerita tentang kejadian di rumahnya tadi. Fang berkata bahwa dia sangat sulit memasukkan burungnya karena burung Fang terlalu besar. Ayah Fang menjawab bahwa burung besar yang dimiliki Fang saat ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga ayahnya. Ayah Fang pun menyarankan jika Fang ingin bersembelehoi dengan pacarnya, dia harusnya pemanasan menggunakan lidah terlebih dulu. Ayah Fang pun mencontohkan bagaimana itu pemanasan lidah. Keesokan harinya, teman Fang dibully oleh Peter dan komplotannya di toilet sekolah. Untungnya Fang datang dan langsung menghentikan aksi Peter. Lalu mereka pun berkelahi dan membuat keributan sehingga salah satu guru datang untuk melerai mereka berdua. Saat sudah pulang sekolah, Fang bercerita pada temannya bahwa saat ini dia sudah dikeluarkan dari sekolah karena kejadian tadi.
Lalu saat turun hujan deras, mereka melihat seorang wanita cantik yang sedang mencoba mengganti ban mobilnya. Fang dan temannya pun membantu wanita itu untuk mengganti ban mobilnya. Wanita itu memberikan uang kepada Fang sebagai imbalan karena telah membantunya. Namun Fang menolak uang itu karena Fang niatnya hanya membantu saja dan tidak mengharapkan imbalan. Kemudian saat teman Fang pergi untuk pulang duluan, Fang pun menghubungi ibunya dan memberitahu bahwa saat ini dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, ibu Fang pun menjadi sangat kaget dan langsung jatuh sakit. Ibu Fang berkata kepada anaknya bahwa jika ibu Fang dioperasi, maka dia hanya memiliki peluang 40% untuk sembuh total dan 60% mengalami kelumpuhan. Karena hal itu, ibu Fang tidak mau dioperasi dan lebih memilih untuk melakukan pengobatan alternatif saja. Ibu Fang juga berkata bahwa selama 6 bulan ke depan, dia akan berhenti berjualan bebek panggang dan akan beristirahat. Mendengar hal itu, Fang pun memutuskan untuk mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhannya dan mengobati ibunya. Singkat cerita, akhirnya Fang bekerja di klub malam milik Hang sebagai tukang bersih-bersih. Hang pun heran kenapa pria setampan Fang hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih saja. Hang menyarankan agar Fang menjadi gigolo saja agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Lalu tiba-tiba Yoyo datang menggoda Fang dan menawarkan uang $10.000 jika Fang mau bersembelihoi dengannya malam ini. Karena lagi sangat butuh uang, Fang pun menerima tawaran dari Yoyo. Yoyo mengajak Fang ke tempat teman-temannya dan langsung membuka celana Fang saat itu juga. Yoyo terlihat sangat kaget melihat burung Fang yang sangat besar, bahkan lebih besar dari burung Chris. Yoyo pun menjadi sangat bersemangat melakukan adegan persembelihoyan dengan Fang. Namun karena Fang masih cupu dan tidak punya pengalaman, dia pun keluar duluan saat Yoyo baru saja memulai aksinya. Ternyata Fang ini ganteng-ganteng lemah syahwat ya. Karena hal itu, teman-teman Yoyo pun menertawai Fang yang sangat cupu. Fang langsung pergi dari tempat itu karena merasa sangat malu dengan mereka semua. Kemudian Chris mendatangi Fang dan berkata bahwa itu adalah hal yang wajar untuk seseorang yang belum pernah melakukan persembelihoyan. Chris pun menawarkan Fang agar menjadi gigolo saja karena ada pelanggannya yang belum sempat dia temui. Chris berkata bahwa pelanggan itu memiliki nafsu yang sangat tinggi dan akan membayar mahal jika Fang mau melayaninya. Tanpa pikir panjang, Fang langsung menerima tawaran dari Chris. Ternyata pelanggan Chris itu adalah seorang wanita gemuk yang memiliki nafsu makan yang sangat tinggi. Fang pun sadar bahwa dia telah ditipu oleh Chris. Dan sialnya lagi, saat Fang bermesraan dengan wanita itu, ada salah satu teman Peter yang merekamnya dari kejauhan dan menyebarkan video itu ke seluruh teman-temannya. Peter pun juga mengirimkan video itu ke Zhao Li, pacarnya Fang. Dan di saat itu juga, Zhao Li menghubungi Fang dan memutuskan hubungannya. Scene berpindah dengan Fang yang sedang menemui ayahnya saat sedang mengamen. Fang memberikan makanan kepada ayahnya dan berkata bahwa dia telah dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, saat ini ibunya sedang jatuh sakit. Fang juga berkata kepada ayahnya bahwa saat ini dia sudah menjadi seorang gigolo. Ayah Fang pun menyuruh Fang untuk bertemu dengan temannya bernama Abson, si raja gigolo, karena dia masih memiliki hutang dengan ayah Fang sebesar $30 juta. Sekedar informasi saja bahwa ayah Fang dulunya itu adalah gigolo profesional dan saat ini sudah tidak menjadi gigolo lagi karena burungnya sudah tidak bisa bangun lagi. Ayah Fang berkata bahwa jika Fang bisa menagih hutang itu, maka keluarganya tidak akan kekurangan uang lagi. Singkat cerita, kini Fang sudah menjadi gigolo yang cukup berpengalaman. Dia bertemu dengan Yoyo yang sangat judes dengannya karena Yoyo masih sangat kecewa dengan pelayanan Fang dulu. Kemudian Yoyo menyuruh Fang agar pergi ke tempat Michelle karena kebetulan Michelle akan mengadakan pesta di kapalnya dan butuh jasa gigolo. Keesokan harinya, Fang pun datang ke kapal milik Michelle. Di sana, Fang malah dijadikan meja makan tanpa busana oleh Michelle dan teman-temannya. Mereka pun makan bersama beralaskan tubuh Fang yang tanpa busana. Tak lama kemudian, ada seorang nenek-nenek yang juga ingin ikut makan bersama. Saat nenek itu akan memakan sosis, ternyata sosis yang digigit itu adalah sosisnya Fang dan membuat Fang sangat kesakitan. Singkat cerita, akhirnya Fang sudah selesai melayani Michelle dan teman-temannya dengan wajah yang sangat menyesal. Di malam harinya, Fang bertemu dengan temannya dan menceritakan pengalamannya menjadi seorang gigolo. Teman Fang berkata jika Fang ingin menjadi gigolo profesional, dia harus melakukan perawatan tubuh, menata gaya rambut, dan menggunakan pakaian keren. Yang pada intinya, gigolo itu tidak boleh kelihatan cupu di mata pelanggan.
Kemudian teman Fang menyarankan agar Fang pergi ke sebuah salon yang biasa dikunjungi oleh Abson si Raja Gigolo untuk menata rambutnya. Tanpa pikir panjang, Fang langsung pergi ke salon itu dan di sana Fang bertemu dengan anak buahnya Abson. Anak buah Abson menyuruh Fang untuk menunggu jika ia ingin bertemu dengan Abson. Setelah cukup lama menunggu dan Abson belum datang juga, akhirnya anak buah Abson mengajak Fang untuk pergi ke sebuah bar sambil menunggu Abson datang. Di sana Fang diberikan narkoboy oleh anak buah Abson hingga Fang menjadi teler. Kesempatan itu digunakan anak buah Abson untuk bersembelhoi dengan Fang mumpung Fang masih teler. Singkat cerita, Fang berhasil menemui Abson si Raja Gigolo. Fang berkenalan dengan Abson dan berkata bahwa dia ingin belajar menjadi gigolo profesional seperti Abson. Abson pun memberikan tips kepada Fang bahwa jika dia ingin menjadi raja gigolo, Fang harus bisa memposisikan dirinya sebagai pelayan dan menganggap pelanggan sebagai raja. Dan juga Fang harus melayani pelanggannya dengan penuh semangat. Setelah mendapatkan beberapa tips dan trik menjadi raja gigolo, Fang langsung bertanya ke Abson tentang hutang $30 juta yang dimiliki Abson ke ayah Fang yang belum dibayarnya sampai saat ini. Mendengar hal itu, Abson terlihat sedikit kesal dan berkata bahwa di masa lalu ayah Fang juga memiliki hutang kepadanya karena ayah Fang sangat sering kalah dalam bermain judi. Dan saat ini Abson sudah melupakan hutang-hutang ayahnya. Kemudian Fang menemui ayahnya dan berkata bahwa Abson tidak mau membayar hutangnya. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang mendatangi ayah Fang untuk menagih hutangnya sebesar $800.000. Fang dan ayahnya pun membuat keributan dan mencoba kabur dari orang-orang yang menagih hutangnya. Saat aksi kejar-kejaran baru saja dimulai, sayangnya ayah Fang berhasil tertangkap dan langsung ditebas-tebas menggunakan senjata tajam hingga ayah Fang tewas saat itu juga. Kemudian Fang kembali ke tempat Abson untuk menagih hutangnya dan menceritakan kejadian yang telah menimpa ayahnya. Sayangnya Abson masih tetap tidak mau membayar. Namun Abson membuat sebuah tawaran jika Fang bisa mengalahkannya di ring tinju, maka dia akan membayar semua hutang yang dimilikinya. Sayangnya Fang kalah telak saat melawan Abson bertinju. Setelah selesai bertinju, mereka berdua pun mengobrol di ruangan Abson. Kemudian Abson menunjukkan skill yang dimilikinya, yaitu mengambil sebuah pil dari dalam gelas menggunakan lidahnya. Abson berkata bahwa skill lidah itu sangat bermanfaat bagi seorang gigolo. Karena Fang akan dapat dengan mudah membuat wanita lemas dan kejang-kejang jika dia berhasil menguasai skill lidah itu. Abson pun mengajari Fang bagaimana cara menguasai skill lidah itu. Abson berkata bahwa Fang harus berlatih siang malam menggunakan sebuah koin yang ditempel di kaca, kemudian koin itu harus dijilati agar tidak jatuh. Fang pun mencoba berlatih skill itu setiap hari sesuai arahan yang diberikan Abson. Singkat cerita, kini Fang sudah berhasil menguasai skill lidah itu dan menunjukkan hasil latihannya kepada Abson. Abson mengetes Fang untuk melakukan persembelhoan dengan anak buahnya menggunakan skill lidah yang sudah dia kuasai. Karena anak buah Abson dibuat sangat kewalahan dengan skill lidah yang digunakan Fang, Fang pun dinyatakan lulus tes oleh Abson dan Abson sangat bangga dengan Fang. Kemudian Fang pergi ke klub malam untuk menemui Yoyo dan mengajaknya untuk melakukan persembelhoan saat itu juga. Awalnya Yoyo meremehkan kemampuan Fang karena sebelumnya Fang sangat cepat keluar dan membuat Yoyo kecewa. Namun saat mereka melakukan persembelhoan di tengah keramaian orang yang sedang dugem, Yoyo pun menjadi sangat lemas dan puas lalu berkata bahwa dia akan terus menyewa jasa Fang. Semenjak saat itu, kini Fang menjadi sangat banyak mendapat pelanggan karena dia bisa membuat pelanggannya lemas tak berdaya. Singkat cerita, Michelle pun juga menyewa jasa Fang karena dia tahu saat ini Fang sedang menjadi trending topik di dunia pergigoloan. Michelle menjadi sangat lemas tak berdaya dan sangat puas atas pelayanan yang telah diberikan oleh Fang. Michelle juga berkata bahwa dia akan menjadi langganannya Fang. Keesokan harinya, Fang mengantarkan temannya untuk casting sebagai pemeran utama di film Raja Gigolo. Namun karena sutradara merasa teman Fang tidak cocok berperan sebagai Raja Gigolo, sutradara itu pun menyuruh Fang untuk ikut casting juga. Sekedar informasi saja bahwa sutradara wanita ini adalah wanita yang dibantu oleh Fang untuk mengganti ban mobilnya di awal film. Dia bernama Chow Li, bukan Choli ya, tapi Chow Li.
Ternyata Fang lebih cocok untuk menjadi aktor Raja Gigolo dan Chow Li pun memilih Fang untuk menjadi aktor sebagai Raja Gigolo karena penampilan Fang sangat cocok menjadi Raja Gigolo. Sejak saat itu, Fang sudah mulai berkegiatan sebagai aktor film Raja Gigolo yang disutradai oleh Chow Li. Kemudian Chow Li mengajak Fang untuk datang ke pesta temannya dan menyuruh Fang untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Fang pun menyetujui ajakan dari Chow Li. Keesokan harinya mereka pun datang ke pesta tersebut. Ternyata pesta itu diadakan oleh Peter, teman sekolah Fang dulu yang sering membuat masalah dengannya. Mereka pun minum-minum sambil mengobrol santai dan tanpa disadari minuman yang diminum oleh Fang dan Chow Li sebelumnya sudah diisi narkoba oleh salah satu teman Peter agar mereka lebih cepat teler. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, Fang langsung pergi ke toilet untuk memuntahkan minuman yang telah dia minum. Di sisi lain, Peter mengambil kesempatan itu untuk membawa Chow Li ke kamarnya dan berencana untuk bersembelehoi dengan Chow Li yang sudah dalam keadaan teler. Untungnya, Fang yang sudah tidak teler lagi mengetahui hal itu dan langsung menghajar Peter. Dia pun langsung memfoto burung Peter yang ukurannya sangat kecil dan terlihat menggemaskan dengan ukuran hanya 1 inci saja. Fang juga akan memposting foto burung Peter ke media sosial agar semua orang tahu bahwa Peter adalah seorang pemerkosa berburung kecil. Kemudian, Fang membawa Chow Li pergi dari tempat itu. Ketika Chow Li sudah sadar, Fang pun menjelaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya di rumah Peter. Dia juga menunjukkan foto burung Peter hingga membuat Chow Li tertawa saat melihatnya. Singkat cerita, Fang dan Chow Li pun akhirnya berpacaran dan sangat sering melakukan adegan persembelehoian. Fang diajak ke rumah Chow Li untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Chow Li pun memperkenalkan Fang kepada ayahnya yang bernama Pak Ben. Kemudian saat Chow Li akan memperkenalkan Fang kepada ibunya, ternyata ibunya Chow Li itu adalah Michelle, yang dimana kita tahu bahwa Michelle itu adalah langganannya Fang. Mereka berdua pun pura-pura tidak kenal untuk menutupi rahasia besar mereka. Kemudian Pak Ben mengajak Fang untuk melihat-lihat koleksi senjata tajam miliknya. Dan tiba-tiba Pak Ben menodongkan pisau tajam ke leher Fang dan berkata bahwa ini pertama kalinya anaknya mengajak pria ke rumah. Dan jangan pernah sekalipun Fang mengkhianati ataupun menyakiti anaknya. Beberapa hari kemudian Fang diajak ketemuan oleh Michelle. Michelle berkata bahwa dia sangat mencintai Fang dan tidak rela melihat Fang pacaran dengan Chow Li. Namun Fang berkata kepada Michelle bahwa hubungan mereka hanya sebatas pelanggan dan gigolo saja, tidak lebih dari itu. Fang juga berkata bahwa dia akan berhenti menjadi seorang gigolo dan akan fokus menjadi seorang aktor di film Raja Gigolo. Karena Michelle menjadi sangat sakit hati mendengar perkataan Fang, dia pun pergi menemui Hang dan menyuruh Hang untuk menyebarkan identitas asli Fang ke seluruh media. Michelle juga berkata jika Hang mau mengikuti perintahnya, maka Michelle akan memberikan uang kepada Hang sebesar 10 juta dolar. Dan uang itu bisa Hang gunakan untuk dana pensiun dan membayar semua hutang-hutang yang dimilikinya. Dengan sangat cepat, berita tentang Fang yang seorang gigolo sungguhan menyebar ke seluruh media. Hingga video-video Fang saat bersembelehoi dengan pelanggan pun juga disebarkan oleh Hang. Padahal sepupunya sendiri loh, kok tega melakukan semua ini hanya demi uang? Tapi kalau saya jadi Hang pasti bakal gitu juga sih, hehe. Akhirnya Fang mengaku kepada Chow Li bahwa sebenarnya dia adalah gigolo sungguhan. Karena Chow Li sudah terlanjur kelepek-kelepek dengan Fang, dia pun menerima Fang apa adanya walaupun Fang adalah seorang gigolo. Kemudian Chow Li membantu Fang membersihkan nama baiknya dengan cara melakukan klarifikasi di hadapan banyak wartawan. Chow Li sebagai sutradara berkata bahwa video yang tersebar di internet itu memang benar adalah Fang. Namun semua itu adalah acting, karena dia dan Fang sedang membuat film Raja Gigolo yang baru. Di sisi lain, Michelle yang sangat sedih mengetahui rencananya untuk memisahkan Fang dan Chow Li telah gagal, minum amer seorang diri sambil menonton videonya yang sedang bersembelehoi dengan Fang. Karena sudah sangat mabuk, Michelle pun tertidur dengan kondisi laptopnya yang masih menampilkan video persembelehoiannya dengan Fang. Kemudian Pak Ben datang menemui Michelle dan tidak sengaja melihat video persembelehoian Michelle dengan Fang. Hal itu membuat Pak Ben marah besar dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Fang. Keesokan harinya, saat Fang sedang jalan-jalan dengan Chow Li, tiba-tiba Fang diculik oleh anak buah Pak Ben dan dibawa pergi ke rumahnya. Adegan berpindah ke Pak Ben yang sedang marah-marah ke istrinya. Karena sangat kesal, Pak Ben menyuruh salah satu anak buahnya untuk bersembelehoi dengan istrinya sendiri. Emang aneh banget ya pemikiran orang kalau udah terlalu kaya. Kemudian saat Pak Ben akan membunuh Fang, tiba-tiba Chow Li datang dan memohon kepada ayahnya agar tidak membunuh Fang. Tak lama kemudian, Michelle yang telah berhasil melarikan diri dari anak buah Pak Ben, menodongkan sebuah pistol kepada suaminya sendiri. Dan tiba-tiba,
Pak Ben ditembak oleh Michelle dan tewas saat itu juga. Karena sangat sedih ayahnya telah dibunuh, Chow Li pun berkelahi dengan ibunya sendiri. Saat Michelle berhasil menusuk perut Chow Li hingga tak sadarkan diri, Fang menembak kepala Michelle hingga tewas saat itu juga. Kemudian Fang pun langsung membawa Michelle yang sudah tak sadarkan diri untuk pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, Chow Li berhasil diselamatkan dan kini dia sudah menikah dengan Fang, yang dimana semua harta kekayaan ayah Chow Li yaitu Pak Ben sudah diambil alih oleh Fang. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika kamu ingin menjadi orang yang sukses dan kaya raya, jadilah seorang gigolo. Paling resikonya cuma kena penyakit HIV/AIDS aja, itu. Saya Deva Anggara, terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.